Jadi gimana trailernya? Bagus. Busboy, ceritain dong gimana akhirnya kamu bisa terlibat di sini gitu, dan apa bedanya antara nge-rap sama acting? Oke, aku pertama itu lupa dapat WhatsApp-nya dari mana sebenarnya awalnya, tapi langsung ditawarin untuk tes satu adegan. Sebelumnya belum pernah cast buat beneran acting di film gitu. Dulu pernahnya cuman casting buat iklan. Tetap beda ya gitu, beneran mainin satu peran. Tapi ya walaupun ditanya sebenarnya punya pengalamannya nggak sih atau punya ilmunya banget, nggak punya, cuman ya kita nyemplung aja lah dulu, kita cobain gitu, kita coba lakuin yang terbaik dengan sesotoynya aku. Ternyata rezeki ya kan gitu, jodoh, ternyata kita ketemu sama semua tim Nobody Loves K dan ngelakuin syutingnya. Yang jadi bedanya banget sih mungkin kalau selama ini kita rap dan di atas panggung tuh orang berekspektasi untuk busboy jadi sebusboy-busboynya. Tapi kali ini busboy hadir di set bekerja justru jangan jadi busboy tapi jadi Tomo. Tapi gimana caranya perasaan-perasaan yang pernah dihidupin oleh busboy itu bisa dibawa ke Tomo. Jadi kayak perasaan kayak geli-geli baru gitu loh, kayak excited banget dan sangat-sangat bersyukur. Oke. Terus buat kamu sendiri melihat karakter Tomo itu mirip atau relate nggak sih sama kamu? Lebih ke ada rasa yang nggak bisa aku bohongin melihat karakternya seorang yang bermasalah, yang banyak mengintimidasi, banyak melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan ke teman-temannya, ke orang lain. Itu tuh bikin aku ngereflek mungkin ke masa-masa sekolah aku yang sebenarnya sangat ada kemungkinan, aku nggak bisa pungkirin gitu, bisa aja aku jadi orang yang sebenarnya kayak Tomo gitu. Cuman mungkin cukup beruntung datang dari lingkungan keluarga yang membantu untuk ngajarin kita bersikap dan lain-lain dan segala macam. Cuman di lingkungan pergaulan dulu kan biasa kita sekolah sering ada kayak satu murid yang misalnya dibecandain nih, dicengin. Walaupun mungkin kita bukan yang jadi bully utamanya, tapi terkadang kita kan suka larut asik ikut ketawa, ikut ngecengin gitu tanpa jadi enabler gitu. Walaupun mungkin kita tidak pernah punya niatan buruk atau benci sama orang itu gitu. Cuman karena kita terbawa suasana dan itu tuh ngerefleksiin ke wah, kalau kemarin situasinya lebih buruk atau dengan bimbingan yang tidak seberuntung aku dapat bimbingan dari orang tua aku, mungkin aku bisa jadi orang yang sangat tidak menyenangkan seperti Tomo, dan itu semoga jangan pernah sampai kejadian lah. Kira-kira bisa nggak tuh karakter kamu dijadiin lagu buat nge-rap? Bisa banget. Oke. Ibu tadi jadi nenek, tantangan ini tantangan apa karena biasanya ibu bermain walaupun film horor tapi dengan basic sebagai penari, atau ini tantangan benar-benar pure jadi nenek? Itu gimana Bu? Mungkin kalau secara ketubuhan enggak, tapi yang menjadi tantangan buat saya adalah saya bukan tipikal orang yang keras, selalu memberikan kebebasan kepada anak saya, murid saya gitu, tapi keras juga. Iya, keras Dalam ngebentuk. Tapi di sini justru tantangannya adalah saya sayang, tapi saya harus keras karena saya harus bertanggung jawab. Nah, sementara yang dia milikan sama sekali sebagai seorang nenek saya nggak ngerti. Dan saya paling trauma dari sejak kecil kalau ngambil rapor. Nah, di sini saya sebagai nenek harus bersama-sama dengan Kai yang dimana itu adalah tugas ibunya. Wow, setahu saya ibu saya dulu enggak. Ya taunya cucu itu dimanjakan, tapi di sini saya harus keras. Nah, ini yang secara gestur ternyata untuk menjadi keras tuh enggak mudah. Ya, keras tapi sayang, bingung kan, Mbak? bingung kan. Ya, itu sih tantangannya. Kalau kalian sendiri main Mobile Legends juga nggak sih? Yang muda-muda nih. Kalau aku main. Kalau yang muda ya. Aku main tapi nggak begitu jago aja gitu. Cuman main dan ngerti. Kalau Busboy? Aku nggak main. Sebenarnya nggak main, tapi jadi aku main karena untuk Film dalam ini. karakternya biar ngerti juga dunianya, ngerti item-itemnya. Jadi aku nggak lost in reference lah ya sama Iya. karakter-karakter yang lain. Cuman Latihan. kalau sebagai karakter pribadinya, aku juga bukan orang yang terlalu Oke.
Soalnya kita waktu reading juga disuruh main game ya. Nah, Justru ya diajarin malah disuruh dulu. main game gitu. Beneran, jadi terutama buat aku yang nggak begitu familiar, ini tuh ini tuh Iya. ini tuh ini. Gitu. Secara teknis juga harus tahu lah basic kontrol dan interface. Oke. Terus kira-kira sekarang jadi suka nggak main Mobile Legend? Jadi suka sih, cuman karena kerja dan lain-lain jadinya nggak semudah itu juga punya waktu luang untuk banyak main game. Alhamdulillahnya. Kalau jadi banyak waktu luang main game, gue bisa. Nah, untuk karakter termasuk produser yang mungkin sudah punya anak, punya cucu, melihat film ini dan kalian berperan, Mobile Legends ternyata punya potensi untuk jadi sesuatu yang besar. Nah, untuk orang tua, nenek, dan mungkin yang kakak atau apa itu jadi Buat perspektifnya saya, keberdua atau enggak? saat itu ditekuni dengan niatan yang indah, itu menjadi sesuatu. Buat saya akhirnya belajar memahami anak sekarang kenapa mereka menyukai. Tapi ketika dia punya pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri, itu menjadi menarik buat saya, bahwa itu pilihan. Kalau sekarang kan memang zamannya udah beda gitu. Dan saya sebagai pernah menjadi seorang anak dengan pengalaman yang kurang lebih sama seperti yang dialami sama Kai juga. Jadi punya empati dan pengertian yang pemahaman yang lebih gitu ketika melihat oke, sekarang anakku pernah bilang aku mau jadi YouTuber, aku bilang oke, selama dilakukan dengan sungguh-sungguh it's okay gitu. Sebetulnya sama juga ketika waktu itu saya punya mimpi saya mau jadi musisi gitu. Itu kan juga mungkin zamannya pada saat itu belum ada Mobile Legend dan lain-lain gitu, tapi itu sesuatu yang asing buat orang tua saya pada saat itu gitu. Tapi ya I think mudah-mudahan dengan adanya film ini juga berharap biar kita semua nggak cuma dari anak-anaknya dikasih semangat untuk meraih mimpi, tapi teman-teman yang nanti akan menonton juga bisa mengerti sisi dari orang tua seperti apa sih gitu. So, dari aku itu. Thank you. Ya, kalau dari aku dulu waktu masa pertumbuhan kan zaman-zaman SMA suka ngeband ya, rock band. Itu orang tua itu nggak paham kalau itu tuh sebenarnya bisa menjadi karir di hari ini. Makanya saya relate banget saat membaca skrip, terus permasalahan di film ini adalah isu yang dibahas adalah mimpi anak-anak generasi sekarang itu berbeda dengan kita. Makanya itu relate dulu, mimpi saya berbeda dengan orang tua saya seperti itu. Jadi penting sekali mempertajam bahwa film ini adalah film coming of age yang berlatar e-sports. Jadi ini film yang bisa dinikmati semua orang, terutama family. Nanti Kairinya akan datang nggak sih? Iya, terakhir boleh nggak dari Kak sama produser minta 2 kata tentang Nobody Loves Cake? 2 kata ya? Iya. Kalau aku gas terus gitu katanya. Yang ngomong yang Selalu ada cinta. Kalau saya percaya dan 3 itu. kesempatan. Percaya. saya mama kesempatan. Ya, kan 2 kata. Kalau aku 2 katanya perlu pengorbanan. Wih, Wah, Aku juga pengorbanan dan keluarga. wih, Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita sesi foto dulu ya. Oh iya. Teman-teman foto dulu. Tentu bisa berdiri di sini.